Cara belajar AI itu gimana sih? Apa yang membuat orang dilabeli punya AI skill? Apakah bisa ChatGPT doang udah cukup? Apa ada metode atau kurikulum yang bisa diterapin untuk belajar AI? Kalau ada bisa nggak yang simple aja? Nggak perlu ada 20 step atau 20 kurikulum yang harus kita ikut. Telah melakukan penelitian literatur review selama 259.000 detik. Dan perbincangan dengan beberapa ahli berhasil membuat sebuah metode. Sebuah metode yang kalau kamu terapin, kamu akhirnya bisa dengan bangga dan pede bilang ke orang-orang kalau kamu punya skill AI. Metode ini dinamakan LIFE, Learn, Integrate, Flow, and Elevate. Di bagian Learn, kamu harus punya AI tools yang bisa bantu kamu belajar apapun itu lebih mudah dan lebih cepat. Di bagian Integrate, kamu harus punya tools yang bisa mengotomatiskan pekerjaan repetitif kamu, biar kamu bisa habisin waktu kamu di pekerjaan yang lebih human-centric, kayak kreativitas. Di bagian flow, kamu harus punya tools yang bisa berfungsi sebagai otak kedua untuk nyimpan project, goals, sampai informasi yang kamu peroleh sehari-hari. Terakhir, di bagian elevate, kamu harus punya tools yang bisa ngebuat hasil pekerjaan kamu itu next level. AI tools apa yang bisa bikin kamu belajar dengan cepat? Benar, ChatGPT. Tapi ChatGPT atau Gemini yang free itu, cut off datanya itu di tahun 2023 atau awal 2024. Jadi kalau kamu mau belajar hal-hal yang berbasis riset terkini, hasilnya pasti zonk. Kamu bisa banget belajar dengan hasil yang nggak zonk kalau kamu ikutin cara yang aku bilang. Itu brainstorming ide-ide baru, kamu bisa banget pakai ChatGPT. Apalagi sekarang ChatGPT udah ada fitur yang namanya Think Longer. Fitur yang ngasih tahu ke AI-nya untuk berpikir dulu sebelum kasih jawaban. Ini perbandingan hasil brainstorming ide pakai fitur Think Longer dan tidak pakai fitur tersebut. Beda bukan? Kamu bisa pakai Perplexity kalau kamu mau belajar data yang real time, kayak tren, aplikasi, atau berita-berita terbaru. Kamu bisa pakai Gemini kalau kamu pakai produk-produk Google lainnya. Aku biasanya pakai Gemini untuk jelasin data-data yang ada di Google Sheet. Tiga tools ini adalah tools yang sering kamu pakai pastinya. Tapi kita sebagai orang-orang yang akan survive di era AI pastinya pengen atasi masalah yang lebih kompleks daripada itu. Kayak baca e-book 120 halaman dalam beberapa menit, baca legal dokumen, buat paper atau naskah ilmiah dalam beberapa menit, atau yang lebih kompleks, kayak baca data saham atau Bitcoin. Apa ini ada toolsnya? Humata adalah tools yang bisa nerima PDF kamu, terus kamu bisa tanya apapun itu kepada PDF kamu, dan juga Humata akan ngasih poin-poin penting daripada PDF kamu. Perbedaan Humata sama conversational AI kayak ChatGPT, Gemini, dan juga Perplexity, konteksnya nggak akan keluar daripada PDF yang kamu kasih. Jangan pernah suruh analisa legal dokumen kamu di ChatGPT ataupun conversational AI lainnya, karena basis mereka bukan constitutional AI kayak yang Claude punya. Jawaban Claude tidak dilabeli benar atau salah, tapi lebih wise dan lebih fair. Untuk baca dengan cepat penelitian ataupun untuk membuat suatu paper yang cepat, kalian bisa suruh ini di Elicit. Literally, hasilnya bakal seperti ini. Tools terakhir yang ada di kategori learning adalah Wolfram. Literally, sahabat fisikawan, tapi dia juga bisa analisa tren saham ataupun Bitcoin. Di kategori integrate lah, kamu harus terbiasa untuk merelakan pekerjaan repetitif kamu biar dikerjain sama AI. Contohnya, aku tuh hariannya harus isi laporan performa iklan Facebook di TikTok dan Google Sheet. Untuk AI tools di integrate sendiri, aku pakai Zapier. Zapier inilah yang akan mengotomatiskan pekerjaan aku itu. Sesimpel ngasih trigger dan action. Dengan rutinitas aku ini, triggernya adalah setiap jam 7 pagi, Zapier akan ngumpulin data performa iklan di Facebook. Kemudian actionnya, Zapier nulis performa itu di Google Sheet lengkap dengan insight-nya. Di kategori flow, kamu harus siap untuk membangun otak kedua. Konsep otak kedua ini BTW dipelopori sama Tiago Forte. Otak kedua itu akan menyimpan semua informasi penting milik kamu berupa project, bidang yang kamu minati, atau sebatas informasi yang kamu anggap menarik. Udah saatnya nggak pakai otak biologis kamu untuk pekerjaan sesimpel mengingat sesuatu. Saatnya pakai otak biologis kamu untuk pekerjaan yang lebih worth it. Misalnya, pekerjaan yang melibatkan kreativitas ataupun human-centric lainnya. Tools yang kamu manfaatin di sini adalah tools yang ngatur project kamu, tugas harian kamu, dan catatan kamu. Aku biasanya jembrengin proyek tahunan aku itu di ClickUp seperti ini, lengkap dengan tagar-tagarnya. Kemudian secara bulanan dan weekly, aku jembrengin tugas harian aku untuk mencapai proyek ini itu di Todoist. Kenapa pakai Todoist dan nggak Google Calendar? Karena Todoist itu dia punya tagar-tagar yang bisa kita samakan dengan tagar yang ada di ClickUp.
Perharinya, kalau misalkan aku nemuin sesuatu yang menarik saat aku baca artikel, buku, ataupun sesimpel saat aku nonton film, aku bakal catat semua itu di Notion. Setiap catatan yang ada di Notion juga tagarnya itu sama dengan yang ada di ClickUp dan juga Todoist. Jadi, setiap aku memulai suatu project, aku nggak lagi mulai dari nol karena catatannya udah terkumpul tuh dikit-dikit. Jadi aku selalu mulai suatu project baru itu di 20 ataupun 30%. Di kategori Elevate, fokusnya adalah untuk buat hasil pekerjaan kamu lebih cepat dan next level. Tergantung sehari-hari kamu ngerjain apa, toolsnya tentu akan beda. Sekarang semuanya ada AI tools, dari sekomplek coding sampai sesimpel buat presentasi, tinggal kamunya aja yang harus cari. Karena pekerjaan aku tuh sering terkait dengan ngehasilin video, aku pakai Pictory untuk ngebuat aku tuh lebih produktif 50% daripada saat aku berada di era internet. Di Pictory ini, video itu bisa diciptakan dari sebuah artikel saja. Meskipun nanti outputnya tidak bagus, setidaknya energi aku tuh udah hemat 50%, aku nggak perlu filming, scripting, ataupun planning lagi. Jadi aku tinggal editing saja. Katakanlah konten yang mau aku angkat itu original banget, nggak ada artikel ataupun nggak ada tulisan yang pernah memuatnya. Nah, untuk ngebuat skrip tersebut, aku pakai tools ini. Meskipun nanti outputnya tidak bagus, setidaknya aku udah hemat energi untuk planning skripnya. Jadi, aku tinggal mikirin skrip yang udah ada ini itu dibuat menjadi lebih menarik, lebih kreatif, dan lebih engaging. Sekarang giliran kamu, biar kamu punya AI skill, saatnya kamu brainstorming tools yang bisa kamu pakai. Biar kamu ingat video ini, aku udah buat infografik yang bisa kamu akses di description box. Kamu bisa simpan itu dan share itu ke kawan-kawan kamu. Like dan subscribe kalau kamu tertarik untuk survive di era AI dan menjadi human 2.0. Bye.